kuat. Demikian Kang Jalal punya tradisi pesantren yang sangat kuat. Bahkan penguasaannya pada kitab buku. Nah itu jadi ada kesamaan intelektual, ada chemistry antara seorang sosok Jalaluddin Rahmat dengan Murtada Mutahari. Terus yang kedua juga itu Mutahari juga banyak melakukan concern terhadap pemikir-pemikir kontemporer. Contoh misalnya yang sangat menarik itu ketika dia melakukan kritik terhadap buku tentang Marxisme misalnya, Mutahari itu. Sebelum dia melakukan kritik terhadap Marxisme, tapi dia mempelajari dulu secara mendalam, secara utuh, bahkan karya-karya asli dari Karl Marx dia baca, dia selami, kemudian dia baru melakukan semacam kritik. Jadi kritiknya itu tidak ngasal, kritik yang bernas. Contoh misalnya tentang Islam dan masyarakat sejarah. Nah buku ini sangat fenomenal, dulu banyak dikaji. Saya kira Bung Saleh juga banyak tertarik dengan buku ini. Di kelompok studi, di kampus-kampus, di mana-mana tahun 90-an, ini buku yang banyak dikaji. Jadi dia ada kesamaan dengan Kang Jalal gitu ya. Kang Jalal juga banyak mengkaji tokoh-tokoh Iran, tokoh-tokoh kontemporer, penguasanya pada filsafat Barat, filsafat Islam, bagaimana aja. Demikian juga Mutahari gitu ya. Nah, yang ketiga misalnya sama-sama ketertarikan bagaimana dengan tasawuf ini, Kang Jalal misalnya banyak mengkampanyekan tentang masyarakat madani. Misalnya kita lihat di belakang tulisannya. Nah, dalam konteks ini kita coba highlight-nya dulu gitu ya. Ada kesamaan ketertarikan Jalaluddin Rahmat dengan tasawuf maupun dengan Mutahari, dan berusaha, nah ini yang poin keempat, melakukan kontekstualisasi terhadap hajanah tradisi Islam klasik itu maupun tasawuf untuk merespon persoalan-persoalan kekinian. Dalam konteks itulah misalnya mengapa Jalaluddin Rahmat sangat dekat dengan tradisi intelektual Syiah, intelektual Islam Syiah kontemporer. Meskipun pada akhirnya dia secara straightforward, secara official declare sebagai penganut mazhab Syiah, itu pilihan yang lainnya. Tetapi menurut saya pergulatan intelektual seorang Kang Jalal ini sangat menarik kita simak gitu ya. Dia berusaha melakukan kontekstualisasi terhadap hajanah intelektual Islam klasik dalam konteks tasawuf, dan tasawuf itu dia respon untuk menjawab persoalan kekinian. Lewat tasawuf lah, lewat mazhab cinta lah dia kemudian berkampanye tentang pentingnya masyarakat madani, masyarakat yang beyond mazhab, beyond politik gitu ya. Nah, disinilah misalnya titik menariknya kenapa Kang Jalal punya keterkaitan pada tradisi pemikiran Islam kontemporer. Nah, ketertarikannya pada Ali Syariati, nah yang paling menonjol itu adalah menurut saya gitu ya. Nah, Syariati itu dalam konteks pemikiran Islam Iran itu disebut sebagai intelektual awam. Dia bukan mullah gitu, bukan ulama. Kalau ulama kan dalam tradisinya itu naibul imam gitu, tapi dia intelektual awam. Nah, tapi yang benar intelektual awam ini maksudnya dia bukan mullah, tetapi punya komitmen yang sangat kuat, terutama membela kaum lemah, al-imam al-mustad'afin gitu. Nah, jadi Ali Syariati banyak dipengaruhi oleh gerakan-gerakan Abu Jahal al-Ghifari gitu ya. Nah, pembelaannya pada kaum lemah, kaum mustad'afin, kaum tertindas, kaum minoritas gitu menjadi sangat menonjol. Nah, menurut saya ini ketertarikan Kang Jalal pada sosok Ali Syariati itu tercermin dari sikap intelektual dia maupun tindakan intelektual dalam membela kaum-kaum lemah ini. Misalnya dia berani membela kaum Syi'i gitu ya, berani membela kaum Ahmadiyah, bahkan berani membela misalnya kelompok LGBT gitu ya. Tapi yang dibela itu adalah bukan pemikirannya, tetapi sisi-sisi kemanusiaannya. Sebagaimana Gus Dur misalnya banyak membela kaum-kaum tertindas, itu bukan berarti membela perbuatannya, tapi dia membela sebagai manusia. Nah ini sangat menarik gitu. Kang Jalal itu menurut saya itu banyak bersinggungan Ali Syariati itu adalah Duna dengan Abu Jahal al-Ghifari. Misalnya dalam bukunya Islam Aktual kan banyak kisah-kisah yang sangat menarik gitu, untuk menguatkan bahwa inti beragama itu adalah membela kemanusiaan, memuliakan sesama manusia. Nah, dalam konteks ini sebagai bahan terakhir gitu ya, kalau kita ringkaskan dari pergulatan intelektual Kang Jalal ini, saya kira Kang Jalal bisa diringkaskan, berusaha misalnya melakukan pemahaman atau ringkasan highlightnya tentang Islam ini
pada 3 titik pijak. Pertama, kalau diinfokan itu, kalau dari pergulatan tadi, Kang Jala melakukan kritik yang sangat bernas, kritik yang sangat tajam terhadap cara orang-orang yang beragama yang orientasinya mazhab semata, fikih semata. Kalau kata Kang Jala, kalau kita hanya terfokus orientasi keagamaan kita berhenti pada level fikih, pada level mazhab, maka makna Islam yang rahmatan lil alamin itu mengalami distortif. Islam menjadi rahmat bagi lil mazhabin gitu. Islam hanya menjadi mazhab bagi mazhabnya gitu. Islam hanya menjadi rahmat bagi mazhabnya. Jadi semakin sempit. Jadi fikih itu penting gitu ya. Tetapi titik pijak keagamaan kita ini tidak boleh berhenti di fikih. Kalau kita berhenti di fikih, yang muncul adalah fanatisme mazhab, fanatisme golongan, bahkan mempersempit mana Islam yang universal, yang rahmatan lil alamin, semata-mata hanya menjadi rahmat bagi mazhabnya. Itu yang Kang Jala kritik di buku Islam Alternatif, di buku Islam misal ceramah-ceramah di kampus, dengan cara-cara yang sangat menarik buku itu, dengan cara cerita, berkisah, dengan diksi yang sangat menarik. Saya terpukau dengan buku itu, sangat ikonik gitu. Kisah-kisah sahabat, ya. Saya jadi kangen lagi baca buku itu gitu. Ini bacanya udah lama gitu. Nah, karena poinnya adalah Kang Jala ingin mengkritik bahwa beragama tidak berhenti pada level fikih. Nah, itu level permukaan. Orang kalau kata Cak Nur itu semangatnya masih semangat apa namanya beragama dengan semangat fikih itu ada semangatnya adalah jiroh, baru jiroh gitu. Beragama dengan jirohnya dengan rasa harus ditingkatkan pada level yang lebih lain. Tidak cukup dengan jiroh. Apalagi jiroh itu berhenti pada level fikih. Yang muncul adalah justru mendistorsi mana Islam yang universal menjadi hanya rahmat bagi mazhabnya. Nah, sekarang justru muncul itu yang sangat kuat. Gitu. Kembali munculnya tentang populisme Islam, kemudian munculnya kembali tentang fanatisme mazhab, semangat hijrah, gitu ya. Kemudian mudah menyalahkan orang lain, intoleran, gitu, merasa paling benar. Padahal dia belajarnya dari Google gitu. Itu banyak. Jadi terasa ini kritik-kritik tahun 90-an itu menurut hemat saya sangat aktual dengan fenomena kekinian, bahkan sangat aktual ketika muncul gejala takfirisme gitu ya, mengapirkan sesama muslim, Syiah itu bukan Islam, itu kan dari mana dasarnya kan gitu, baca dari Google, dari medsos, karena giroh gitu ya, dengan mazhab tertentu kemudian dia berani mengapirkan sesama muslim dan lain-lain. Nah itu yang dikritik tahun 90-an itu yang gejala di buku-bukunya, terlalu sangat aktual dengan fenomena kekinian, bahkan sangat aktual gitu. Bahkan sekarang justru muncul gejala neokonservatisme kan yang sangat kuat, dengan sangat prihatin karena di era kebohongan, era medsos gitu ya. Orang mudah terpengaruh oleh postingan yang di medsos, dikemas dengan politik, wah sudah itu cepat hilar gitu. Cepat menjadi trending topik di ruang publik, di ruang medsos. Nah, dan kedua, yang Kang Jala kritik itu adalah misalnya cara beragama yang berhenti pada level politik. Kalau beragama kita berhenti pada level politik, misalnya, maka yang muncul adalah Islam hanya semata-mata rahmat lil muslimin, rahmatan lil muslimin, bukan lil alamin gitu. Misalnya kalau sekarang fenomena itu banyak dikampanyekan, misalnya tokohnya Hizbut Tahrir ya, yang banyak mengkampanyekan tentang pentingnya khilafah, gitu ya. Meskipun hemat saya itu tidak ada dasar dalam tradisi Islam maupun dalam Al-Quran, tradisi politik itu menurut saya sangat-sangat riskan. Tidak ada dalam Islam itu mengharuskan kita membentuk konsep negara tertentu. Menurut saya tidak menemukan itu. Sama juga Kang Jala menegaskan itu, Kang Jala menegaskan itu. Yang ada dalam